Ustadz Adi Hidayat sudah membangun sebuah jembatan ya. Sekarang ada seorang ustadz ya, yang saya pikir termasuk ustadz yang mengikuti jejaknya Kiai Al-Ma'un. Jadi tidak berlebihan kalau saya sebut beliau ini sebagai Ustadz Al-Ma'un. Itu pada dasarnya hanya ada dua model ustadz ya, satu ada ustadz tontonan, satu lagi ustadz tuntunan. Kalau ustadz tontonan ya, dia menampilkan diri sebagai pusat tontonan ya, mempertontonkan diri. Umumnya ilmunya sedikit itu, sehingga dia berceramah mengikuti selera penonton. Nah, itu ustadz tontonan. Kalau Ustadz Adi Hidayat ini tuntunan ya, dia tidak mau jadi tontonan. Jadi kalau ustadz tuntunan itu penuh dengan ilmu dan akhlak, contoh tauladan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidun Majid. Para pemirsa yang berbahagia dan dirahmati Allah, bertemu kembali dengan saya. Para pemirsa, beberapa waktu yang lalu saya mendapat informasi atau berita bahwa Ustadz Adi Hidayat sudah membangun sebuah jembatan ya di Desa Pageh, Kecamatan Cisereo, Pamalayan. Ini jembatan panjang dan sudah bisa digunakan. Jadi saya bersyukur kepada Allah atas apa yang dilakukan oleh Ustadz Adi Hidayat ini. Saya jadi teringat satu abad yang lalu itu ada seorang kiai yang dikenal dengan sebutan Kiai Al-Ma'un, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sekarang ada seorang ustadz ya, yang saya pikir termasuk ustadz yang mengikuti jejaknya Kiai Al-Ma'un. Jadi tidak berlebihan kalau saya sebut beliau ini sebagai Ustadz Al-Ma'un. Makna Al-Ma'un adalah memberikan sesuatu yang berharga untuk kemanfaatan orang banyak. Jadi Ustadz Al-Ma'un itu begitu. Dia berusaha memberikan sesuatu yang berharga, apakah berupa benda atau apa saja, yang bisa dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat orang banyak. Itu makna dari Al-Ma'un. Jadi tidak berlebihan kalau saya sebut beliau ini sebagai Ustadz Al-Ma'un. Mungkin ada yang bertanya, kenapa nggak bangun masjid? Kalau itu pertanyaannya gampang jawabnya. Masjid di negeri ini udah banyak banget ya, sudah sangat banyak, yang mewah banyak. Dan masjid bukan menjadi syarat untuk sholat. Jadi sholat tidak terhalang ada masjid atau tidak, kan itu. Mungkin ada yang nanya juga, kenapa nggak bangun pondok pesantren? Pondok pesantren kan udah banyak ya, di negeri ini banyak sekali pondok pesantren, macam-macam jenisnya, tapi tetap bayar. Ya, masuk pondok pesantren tetap bayar, bahkan banyak yang mahal-mahal. Jadi di mana Al-Ma'unnya gitu. Jadi kalau bangun jembatan positif, pakai jembatan nggak bayar gitu, bisa digunakan setiap waktu, segala hajat bisa terpenuhi, hajat masyarakat ya dari desa tersebut. Nah, satu hal yang menarik menurut saya adalah saya bisa bayangkan betapa beratnya Ustadz Adi Hidayat ini bertarung dengan batinnya ya. Karena tadi tidak dapat dihindari munculnya pujian dan sanjungan, padahal dia nggak mau itu, ya kan? Wah, itu susah itu, mengendalikan diri dari pujian sanjungan itu susah banget itu. Cuma alhamdulillah saya lihat ya, dia bisa mengendalikan diri. Dia katakan bahwa jembatan ini hadiah dari Allah, itu aja. Dirinya hanya perantara, ya. Sehingga tidak menampilkan diri sebagai orang yang paling berjasa, tidak. Itulah ciri Ustadz Al-Ma'un. Ya. Kemudian dalam konteks tampilan Ustadz di YouTube itu pada dasarnya hanya ada dua model Ustadz.
Ya, satu ada ustadz tontonan, satu lagi ustadz tuntunan. Kalau ustadz tontonan ya dia menampilkan diri sebagai pusat tontonan, ya, mempertontonkan diri. Umumnya ilmunya sedikit itu, sehingga dia berceramah mengikuti selera penonton. Nah, itu ustadz tontonan. Kalau Ustadz Adi Hidayat ini tuntunan, ya, dia tidak mau jadi tontonan. Jadi kalau ustadz tuntunan itu penuh dengan ilmu dan akhlak, contoh teladan, ya. Jadi umat dituntun tidak hanya dengan ilmu tapi dengan contoh. Contohnya baru saja kan tadi beritanya kan begitu. Jadi kita patut bersyukur, ya, masih ada ustadz-ustadz yang full menjadi ustadz tuntunan. Udah nggak banyak itu. Dan insya Allah Ustadz Adi Hidayat kuat menahan segala bentuk pujian dan sanjungan. Insya Allah kuat. Ya, karena dia memang bukan mau ditonton. Dia nggak butuh penonton, ya. Tidak tidak mau ikuti selera penonton, tidak. Dia ikuti selera ilmu, itu aja. Oke, ini berita gembira perlu saya sampaikan kepada para pemirsa. Artinya dari sekian lama saya mencermati, akhirnya muncul juga yang melanjutkan Kiai Al-Ma'un. Akhlaknya. Sekarang sudah ada Ustadz Al-Ma'un. Mudah-mudahan Ustadz yang lain ya itu mau jadi Ustadz Al-Ma'un juga gitu loh. Jadi nggak rame debatnya aja gitu. Ya. Debat ilmu terus kan itu. Tapi amalnya nggak ada gitu. Nggak ada yang dibuat, ya. Jadi mudah-mudahan akan banyak muncul Ustadz Al-Ma'un, ya, sehingga bisa memberikan sesuatu yang berharga untuk kemanfaatan orang banyak gitu. Dan manfaat itu bisa dirasakan langsung. Oke, itu aja. Barakallah, semoga berkah Allah untuk Ustadz Adi Hidayat dan terus mendapat bimbingan, ya, sehingga tetap konsisten dengan prinsip-prinsip Al-Ma'unnya, ya, dan tetap menjadi ustadz tuntunan, ya, tidak menjadi ustadz tontonan. Dan mudah-mudahan juga akan bermunculan lebih banyak lagi ustadz tuntunan, bukan ustadz tontonan. Kalau ustadz tontonan ya jadi bahan tontonan, ya, selalu jadi dipertontonkan gitu. Kalau ustadz tuntunan ya memang nuntun dengan ilmu dan contoh, kan gitu. Kalau cuma ilmu doang nggak pakai contoh ya kurang cocok juga. Tapi yang baik kan menuntun dengan ilmu terus contoh konkret, yaitu memberikan yang bermanfaat, benar-benar manfaat gitu loh. Ya, nggak mesti bangun masjid, nggak mesti bangun pondok. Banyak kebutuhan masyarakat di pedesaan, ya, di pedalaman yang benar-benar butuh fasilitas dan belum terjangkau oleh pemerintah. Itu tidak mesti masjid, tidak mesti pondok pesantren. Udah banyak gitu, udah banyak. Oke, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.